Sikat habis teroris, pemirsa, menjadi topik diskusi kita malam hari ini. Pokoknya satu kata adalah stop. Ya, apapun yang berbau teroris, stop. Anda bisa berpartisipasi menghubungi aparat kita dengan berbagai cara sekarang ini lewat media sosial, media komunikasi. Bahkan Anda bisa menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan aparat keamanan di sekitar Anda. Saat itu juga, pasalnya Pak Wawan, deradikalisasi yang dibutuhkan sekarang, saya mengutip Pak Beni tadi, itu dilakukan secara humanis. Deradikalisasi humanis, mampukah kita melakukan itu? Dan kalau iya kan butuh SDM yang super sabar dan humanis gitu kan. Komentar Anda? Ya memang sebagian justru dengan pendekatan humanis dia terbuka, ada yang begitu. Berarti lebih efektif ya? Ya, cuman memang ada yang kekeh ya. Gak apa-apain juga udah gak bisa. Saya pada waktu ke rutan yang ada di Malang itu, kita ngajak tokoh ulama besar dari Yordan, kemudian juga dari Mesir, dari sana. Nah, yang sudah lama ada di situ baik, dia bisa interaksi secara baik. Tapi ada 5 yang barusan datang dari tahanan dari Semarang. Dalam waktu itu dia terlibat dari kasus FAI di daerah Purwodadi. Baru seminggu itu ngajak berantem. Ngajak berantem sampai berdiri sampai nuding-nuding, ini ulama besar yang kita datangkan. Oh ya. gitu ya. Memang perlu proses ya. Dari setelah itu diskusi bubar, akhirnya saya rangkul dia, saya ajak untuk menenangkan hati juga. 2 ulama ini kita pinggirkan karena sudah tidak kondusif karena ada berantem. Kondisi itu akhirnya ditengahi juga oleh kawan-kawan yang lain untuk ditenangkan dan kita bubar. Yang awalnya itu baik, tapi ketika sudah menyentuh masalah akidah dan keyakinan tadi, beda pemahaman tentang jihad. Akhirnya dia menganggap bahwa yang satu jihad tidak harus dengan cara-cara teror, yang satu dia malah menuduh apakah Anda sudah pernah di medan perang dan sebagainya. Itu kalau itu Anda jihadnya dianggap jihad yang cemen. Ya, gitu cemen itu. Cemen. Nah, akhirnya malah justru tidak kondusif. Ini memang perlu proses ya untuk pendekatan itu. Begitu juga dalam kasus yang lain. Ketika ditanya dengan pola-pola pendekatan yang keras, memang dia justru tidak mau menyampaikan itu. Tapi ketika kita sentuh, pada waktu itu interrogator menanyakan apakah bagaimana keadaan anak-anaknya. Dia, wah saya sepanjang terpisah ini ya tidak tahu kabarnya. Apakah pengen tahu kabarnya? Bahwa sudah seminggu ini dia tidak mau makan, tidak mau sekolah. Mulailah tuh menangis, diem tidak mau. Ditinggal lagi, terus seminggu lagi didatangi, pengen tahu kabarnya, putra-putrinya ya gimana. Sekarang mau sekolah, mau makan, setelah kita upayakan demikian. Akhirnya kesentuh hatinya, dia bilang, oke, kalau gitu sudah saya yang nulis sendiri. Nulis apa? Menulis, mengisahkan kronologisnya itu dari itu. Nah, itu memang ada yang seperti tapi kan itu. beda-beda ya tiap orang. Memang artinya beda-beda. butuh juga kemampuan kita untuk melakukan pendekatan. Ini kan pendekatan psikologis ya. Betul. Membaca karakter orang, kemudian itu kan bisa makan waktu ya. Sementara di luar sana kan kita tidak bisa mengendalikan tanda petik jaringan yang bisa meluas dengan seenaknya gitu kan, melebar. Sementara yang kita tangani orang di dalam ini kan butuh waktu lebih lama gitu. Memang ada yang kepala batu, ada yang akhirnya ngeludahin juga ada, yang di bawah ini ulama besar dari Timur Tengah diludahin itu ada yang seperti itu. Akhirnya sudah penanganannya diisolasi, itu yang bersangkutan diisolasi. Kemudian ada juga ya yang memang garis keras tidak mau, kayak Aman Abdurrahman itu kan memang sulit ya, dia itu keras sekali. Kemudian dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir dia tidak mau nanda tangani itu mengenai Pancasila dan juga memang dan kondisi-kondisi tertentu ada seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dekat kita hadir di sana, yang kita nggak usah ngobrol soal akidah, ngomong masalah sepak bola, ngomong mengenai masalah
bagaimana pandangan terhadap ketokohan si A si B gitu. Jadi sebagai pintu masuk lah ya. Pintu masuk seperti ya, untuk menumbuhkan trust dulu kan, kepercayaan gitu kan. Tapi kalau langsung ngomong masalah itu dimakan itu sudah kenceng seperti itu. Sehingga kalau di lapangan ya penanganan di lapangan ya tadi kayak seorang istri yang sudah didekati, dihalu-halu, segala macam. Ternyata dia tetap memilih meledakkan diri. Yeah. Jadi memang ini masalah belief tadi, kepercayaan, faith ya. Itu yang sulit. Demikian juga di jumlah wilayah kayak dulu di Kebumen pernah juga terjadi. Betul. Bupatinya sampai turun, halo-halo. Bupatinya saya juga kenal baik. Untuk nggak ngaruh. Bahkan ketika ditembaki sudah ini, sampai tembok-temboknya itu selesai lah. Dia gelantungan di itu apa atap itu plafon dia tetap bawa menyerah. Nah kondisi seperti ini memang kasuistis dan kita penanganannya berbeda. Tapi ketika fight head to head ya memang berisiko sehingga terjadi tidak meninggal. Seperti dalam kasus-kasus di Poso misalnya kan head to head. Nah sehingga penanganan berbeda. Tapi kalau upaya yang sudah ditangkap tadi kemudian upaya menyentuh nurani, kemudian juga pemahaman mengenai kekosongan isi perut, isi hati atau isi kepala disentuh lewat itu ya ada. Ya. Nah, Pak Benny kalau Anda melakukan pemetaan, sebenarnya kita tanda petik ya sekali lagi ya, kelemahan kita di upaya deradikalisasi itu di titik mana sih? Karena ketika orang sudah ditangkap kemudian dilakukan upaya pendekatan secara personal, deradikalisasi, tapi putus ketika mereka kemudian keluar. Mereka menghadapi persoalan dalam kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan urusan terorisme, itu bisa memicu untuk kembali lagi. Ya, jadi deradikalisasi kalau konsep kami yang itu kami temukan dari yang kami lakukan. Start sejak orang itu ditangkap, keluarganya harus langsung dihandle, harus ada di pihak kita. Kalau dia tidak dipegang, dia akan dipegang oleh kelompoknya. Betul. Kemudian yang bersangkutan sendiri, di samping proses penyidikan berjalan, disinilah awal kita membangun komunikasi, membangun trust. Ini pendekatannya kalau di kami pakai multidisiplin. Psikologi, komunikasi, antropologi, sosiologi, semua digunakan. Kalau dia orang Jawa, ya gunakan pendekatan budaya Jawa. Iya, betul. Nah, hal inilah yang kadang kurang diperhatikan. Kemudian ketika kita akan menyentuh mereka, kami mempelajari budaya yang berlaku di kelompok itu. Artinya itu kompetensi yang harus dimiliki oleh aparat kita seperti itu. Makanya harus kuliah dulu di UI, kajian terorisme, nanti kita ajarin. Oh iya, nanti aparatnya udah kelamaan kuliah. Enggak, sebentar, 3 semester selesai. Oh gitu ya. Nah, jadi diharapkan ketika menangani mereka betul-betul efektif, tepat sasaran. Kemudian karena ini sambil penelitian berjalan, oh ini pendekatannya gini, si ini pendekatan gini. Sebagai contoh begini, kami belajar dari justru kelompok itu. Seorang pimpinannya yang namanya Zulkarnain. Kenapa paling disegani, paling dihormati oleh anak buahnya? Karena ketika dia menyentuh anak buahnya sambil nepuk punggungnya, pertama yang ditanya dirinya, ring 1. Kesehatan kamu gimana, sholat kamu gimana. Habis itu keluarganya. Habis keluarganya, ring berikutnya jemaahnya. Urutan inilah, ya itu yang kami lakukan. Jadi kami belajar dari mereka. Iya. Dan itu ternyata efektif. Semua didapatkan dari informasi yang diberikan oleh mereka-mereka yang dilakukan pendekatan lewat deradikalisasi humanis tadi juga kan. Betul. Nah, seberapa besar kejujuran mereka yang diinterogasi, di interview tadi itu bisa dijadikan formula gitu. Karena bisa jadi mereka kan di mulutnya beda dengan di hatinya kan? Betul. Jadi syarat seorang interrogator dia harus menguasai informasi. Sebelum menghadapi orang kita harus tahu siapa dia dan sebagainya sehingga tidak dikibulin. Kita cross check data, cross check informasi yang diberikan. Bahkan kami sering ketika menginterogasi seseorang yang pro justisia selesai, tapi pendalaman itu tidak hanya masalah pro justisia. Clue yang bisa saya pakai untuk meriksa
orang lain yang nanti kalau ketangkep. Iya, iya. Ibaratnya tiap orang pasti ada hot button-nya ya. Iya. Tinggal cari dari sisi mana gitu kan. Jadi, nah, Pak Wawan, bagaimana membuat aparat kita ya atau orang-orang yang berinteraksi dengan kelompok terorisme yang sudah diamankan itu sehingga sejak awal upaya deradikalisasi itu bisa lebih humanis dengan kompetensi khusus yang dimiliki tadi? Yang jelas seorang interrogator harus paham ilmu psikologi minimal itu. Kemudian paham siapa yang diperiksa, sehingga tahu background-nya. Yeah. Dengan tahu background-nya, maka tahu juga kelemahan dan kelebihannya, termasuk titik lemahnya. Setiap orang punya titik lemah. Setelah kita tahu paham, kan, kenalilah dirimu, kenalilah lawanmu, mulailah kita masuk. Kemudian pendekatan hobi, pendekatan kesukaan apa ya, olahraga atau suka apa. nonton bola, bahas bola. Lewat dari ya? situ, seperti itu kita masuk. Kemudian kita juga tahu ketidaksukaannya dia. Kalau tidak suka itu ya sudah pasti masalah itu ya. Kemudian ciptakan trust. Iya, iya. Bahwa kalau sudah ada trust itu masuknya juga enak. Tapi kalau sudah cukup kecurigaan, maka dia akan tertutup. Dan kita ingin memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Tapi memang mereka juga pada awalnya biasanya itu menahan diri, yeah. Tidak terlalu terbuka. Dengan hadirnya seorang yang notabene misalnya petugas saja dia sudah mulai jaga jarak. Apalagi kalau lihat petugas pakai seragam. Ya. Apalagi kalau dikuak jaringannya, dia lebih senang menutupi. Maka ciptakan dulu suasana kebatinan tadi. Kalau suasana kebatinan sudah tercipta, maka cobalah gitu ya dipancing dengan pancingan-pancingan yang ada. Kemudian kita kan mesti hubungan dengan keluarganya. Dan dari keluarganya tadi muncul informasi-informasi lain. Kemudian dari kolega, temannya, kemudian informasi. Nah disitulah ada interaksi sehingga pada akhirnya ada suatu keterbukaan, tercipta trust. Betul. Yang menarik tadi kata Pak Bin bahwa memang kita jangan lupa menjaga keluarganya juga kan, sehingga keluarganya tidak jatuh ke tangan sebelah sana gitu kan. Nah itu kan berarti kan 2 kali upaya dong ya, ngurusi si terorisnya sama ngurusi keluarganya gitu kan. Satu kata saja Pak Wan, dari sisi anggaran kita cukup nggak mengcover semua kegiatan itu? Ya begini Mas, kan diajukan anggaran ke DPR, ya beberapa memang dibintangi. Gitu. Kalau jawabannya sudah politis berarti saya bisa membaca. Kita lanjutkan di soal itu di segmen berikutnya Bapak-Bapak sekalian.